Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 3 KP3, yaitu tentang pencernaan makanan. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada struktur pencernaan, bisa dilihat. Selanjutnya ada alat tulis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencernaan makanan. Ada yang tahu nggak sih apa itu pencernaan makanan? Di sini pencernaan makanan adalah proses pengubahan makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Proses ini sangat penting supaya tubuh kita mendapatkan energi dan gizi untuk beraktivitas sehari-harinya. Ada beberapa organ pencernaan, bisa dilihat ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini bisa dilihat strukturnya. Nah, yang pertama yaitu mulut, bisa dilihat mulut. Mulut yaitu proses pencernaan dimulai pertama itu dari mulut, yaitu tempat pertamanya kali makanya makanan masuk ke tubuh kita. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan hingga menjadi potongan kecil. Ini disebut dengan pencernaan mekanik. Sedangkan air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mengandungkan enzim amilase yang membantu memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula sederhana. Ini disebut dengan pencernaan kimiawi. Sedangkan lidah membantu mengaduk makanan agar tercampur rata dengan air liur, sekaligus membantu menelan makanan ke bagian berikutnya. Setelah itu dikunyah dan ditelan, makanan berubah menjadi bolus, yaitu gumpalan makanan yang lembek dan siap masuk ke kerongkongan. Bisa dilihat yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan. Dari mulut makanan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan adalah saluran panjang yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan makanan tidak dicerna, tetapi didorong menuju lambung dengan gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik, gerakan meremas dan mendorong seperti gelombang. Proses ini memastikan makanan sampai ke lambung dengan aman. Selanjutnya yang ketiga adalah lambung. Bisa dilihat lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah kantong otot yang bisa menampung banyak makanan. Di sini terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik. Otot-otot lambung bergerak mengaduk makanan agar tercampur rata. Dinding lambung menghasilkan asam klorida dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi zat yang lebih sederhana. Setelah beberapa jam, makanan di lambung berubah menjadi bubur halus yang disebut dengan chymus, lalu perlahan masuk ke usus halus. Selanjutnya yang keempat yaitu ada usus halus. Bisa dilihat usus halus. Nah, disinilah terjadi pencernaan dan penyerapan gizi paling penting. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Nah, di bagian duodenum, enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati membantu memecahkan lemak, protein, dan karbohidrat. Sedangkan enzim-enzim ini mengubah makanan menjadi zat-zat yang sangat sederhana. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, dinding usus halus memiliki banyak jonjol-jonjol halus atau villi yang menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah lalu disalurkan ke saluran tubuh kita. Selanjutnya yang kelima ada usus besar. Bisa dilihat usus besar. Nah,
Usus besar ini setelah zat gizi diserap, sisa makanan yang tidak berguna akan masuk ke usus besar. Nah, di sini air dan mineral yang masih tersisa diserap kembali oleh tubuh. Selain itu, bakteri baik dalam usus besar juga membantu pembentukan vitamin K dan vitamin B yang penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sisa makanan akan menjadi lebih padat dan berubah menjadi feses atau tinja. Bisa dilihat yang terakhir yaitu anus. Jadi, fases yang sudah terbentuk disimpan sementara di rektum, yaitu bagian terakhir dari usus besar. Nah, ketika tubuh kita sudah siap, feses akan dikeluarkan melalui anus. Proses ini disebut dengan defekasi, yaitu proses akhir dari sistem pencernaan. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu sistem pencernaan manusia adalah rangkaian proses yang sangat penting untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, prosesnya dimulai dari mulut, yaitu mengunyah dan mencerna, terus kerongkongan menghantarkan makanan, lambung mengolah makanan dengan asam dan enzim, usus halus menyerap zat gizi, usus besar menyerap air dan membentuk feses, hingga anus mengeluarkan sisa makanan.